Karis dan Shalom. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Grace and peace from God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all. Indah sekali pada minggu ini, awal bulan Mei 2021, kita bisa bertemu lagi di bawah kasih Tuhan untuk mendalami akan firman Tuhan, yaitu dari kitab Wahyu. Kita telah sampai pada pasal yang ke-17 bagian terakhir kitab Wahyu. Minggu ini kita akan fokus pada Wahyu pasal 17 ayat 15 sampai ayat 18. The focus of the Word of God this week is taken from the last part of Revelation chapter 17. Verse 15 to 18. Untuk menolong kita memahami konteksnya, saya ingin membaca bagian pertama yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Karena bagian pertama itu berhubungan dengan bagian yang terakhir. Mari kita membaca firman Tuhan. Here is the word of God. Wahyu 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian saya lanjut ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia
binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Kita lanjut di ayat yang ke-15 untuk fokus ayat kita. We jump to verse 15 as our text. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. So far the reading of the word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini berbunyi rahasia perempuan, si pengantin dari antikristus. Rahasia perempuan si pengantin antikristus. The secret of the woman, the bride of the Antichrist. The secret of the woman, the bride of the Antichrist. That is the theme for us today from our text. Perempuan pelacur besar, Babel, yang duduk di atas banyak air, seperti dijelaskan dalam ayat 1 pasal 17. Apabila saudara mengikuti khotbah saya beberapa minggu yang lalu dari bagian pertama dari pasal 17, karena dalam pasal 17 ini saya bagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kemudian ayat 7 sampai ayat ke-14 minggu yang lalu, dan minggu ini ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Minggu yang lalu kita belajar tentang rahasia binatang si antikristus atau kerajaan antikristus. Seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Rasul Yohanes. Setelah itu malaikat menyampaikan kepada Rasul Yohanes tentang rahasia perempuan. Itulah saya ambil di minggu ini. Mari kita lihat di ayat ke-6 bagian terakhir dan ayat yang ke-7 untuk saudara memahami apa yang saya maksudkan
ayat 6 bagian terakhir dikatakan, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Melihatnya itu maksudnya melihat perempuan yang adalah pelacur besar, yang menggambarkan Babel, yang menggambarkan kota antikristus, kota iblis, kota yang penuh dengan berhala dan kejahatan dan kenajisan yang dikuasai oleh iblis. Rasul Yohanes katakan dia sangat heran. Bahasa Inggrisnya dikatakan greatly astonished. When I saw her, I was greatly astonished. Greatly artinya sangat besar. Terheran-heran sekali. Saudara, memang saudara dan saya tatkala membaca saja mungkin tidak terheran-heran seherannya Rasul Yohanes karena kita tidak lihat langsung. Tapi tatkala dia katakan bahwa dia sangat heran, greatly astonished, heran sekali, berarti memang betul penampakan perwujudan penglihatan tentang perempuan ini sangat mengesankan dan mengherankan sekali. Karena penglihatan demi penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Dan luar biasa saudara, Tuhan tidak membiarkan Rasul Yohanes terheran-heran saja secara luar biasa, tetapi lewat malaikat Tuhan membuka rahasia penglihatan itu agar supaya Rasul Yohanes tertolong dan mengerti dan bisa memberikan penjelasan kepada jemaat lewat tulisan yang Tuhan perintahkan kepadanya, supaya jemaat yang pertama membaca akan tulisan kitab Wahyu ini boleh terhibur dan dikuatkan, dan sekaligus bagi saudara dan saya pada saat ini agar bisa dikuatkan dan dihiburkan. Dan saya harap khotbah saya pun memberikan kekuatan dan hiburan bagi saudara di mana saja berada yang mendengar khotbah ini. Lalu kata malaikat itu kepadaku, maksudnya kata malaikat itu kepada Rasul Yohanes, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. I will explain, I will tell you the mystery of the woman and the mystery of the beast. Then the angel said to me, why are you astonished? I will explain to you the mystery of the woman and of the beast she rides, which has the 7 heads and 10 horns. Itu di ayat ke-7. Inilah yang membuat saya tergerak untuk memberikan tema khotbah kita berbunyi rahasia, misteri dari perempuan yang adalah pengantin dari antikristus, kerajaan antikristus. Because of verse 7, I make the theme, as I already mentioned, about this mystery of the woman, the bride,
of the Antichrist. Untuk memahami perempuan ini, supaya kita bisa ingat kembali, saya mengajak kita melihat di ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kemudian kita melihat arti rahasianya. Dan saya berharap untuk membandingkan dengan penglihatan tentang perempuan yang adalah the bride of Christ. Kita bandingkan dengan pasal yang ke-12 nanti tentang perempuan yang adalah pengantin dari Kristus. Dibedakan dengan perempuan yang adalah pengantin dari anti-Kristus. Jadi pasal 17 kita mau banding dengan pasal 12. Minggu yang lalu tatkala saya bicara tentang binatang, rahasia binatang, si antikristus itu, kita harus banding dengan pasal 13. Nah minggu ini, pasal 17, ayat yang ke-15 sampai 18, tatkala kita bahas topik ini, kita harus banding dengan pasal yang ke-12, yang juga bicara tentang the bride of Christ, pengantin Tuhan Yesus Kristus, yaitu gereja. Mari kita lihat dahulu perempuan ini. Siapakah perempuan? Kemudian kita lihat misterinya, rahasianya, apa artinya. Dikatakan dalam ayat 17 bahwa Rasul Yohanes diajak oleh malaikat Tuhan, salah satu dari 7 malaikat itu, dia berkata, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi perempuan ini diumpamakan sebagai perempuan yang melacurkan diri. Bahkan dia adalah pelacur yang besar. Dan perempuan yang pelacur besar ini diberikan gambaran yang luar biasa yang membuat Rasul Yohanes terheran-heran. Ada beberapa poin yang saya catat tentang perempuan ini. Yang pertama, dia ini duduk di atas banyak air. Yang kedua, dikatakan dia ini bercabul dengan raja-raja. Kemudian dia juga bercabul dengan penghuni-penghuni bumi atau orang-orang, rakyat banyak, masyarakat banyak di bumi ini. Yang berikut, dia ini duduk di atas seekor binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Yang minggu lalu kita telah pelajari tentang kekaisaran, kerajaan, raja-raja yang dilambangkan dengan binatang yang punya kepala 7 dan bertanduk 10. Yang berikut dikatakan bahwa perempuan ini punya pakaian. Nah ini sebentar kita banding dengan perempuan yang melambangkan gereja yang juga berpakaian. Dia punya pakaiannya begini. Dia ada kain ungu atau kain berwarna merah, kain kermisi, dihiasi dengan emas, dihiasi dengan permata, dihiasi dengan mutiara. Kemudian di tangannya dia ada pegang satu cawan emas penuh dengan kekejian, penuh dengan kenajisan oleh percabulannya. Kemudian juga dia itu di dahinya itu tertulis nama yang berbunyi Babel besar. Jadi dia itu adalah Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan ibu dari kekejian bumi. Yang terakhir dikatakan bahwa perempuan ini mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ini adalah karakter, model, gaya, sifat, penampilan, jiwa dari perempuan ini yang adalah pengantin dari si antikristus.
Dan perempuan ini disebutkan sebagai seorang pelacur besar dan disebut sebagai Babel besar. Yaitu nama kota yang bisa dibandingkan dengan kota Yerusalem, yang kota yang benar, kota yang kudus. Sementara kota Babel menjadi lambang kota kotor, kota najis, kota jahat. Yang nanti akan dijelaskan lebih dalam di pasal 18, 19, dan seterusnya berbicara tentang Babel itu. Nah sekarang saudara, saya mau banding lagi dulu dengan perempuan yang melambangkan gereja. Yaitu di dalam pasal 12. Baru kita masuk dalam ayat yang ke-15. Pasal 12 katakan begini, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi saudara, di sini kita melihat dua lambang penglihatan yang melambangkan gereja dan gereja yang palsu. Gereja yang benar dan gereja yang palsu. Gereja yang benar ini ditulis dalam pasal 12 yang sudah kita pelajari banyak minggu yang lalu. Sementara dalam pasal 17 ini berbicara tentang gereja yang palsu. Seperti gereja tetapi palsu. Gereja yang benar dikatakan dia mempunyai pakaian dari matahari. Dan di kakinya ada bulan. Dan di kepalanya ada bintang. Bintang, 12 bintang. Yang mana saya pernah tafsirkan itu sebagai lambang umat Tuhan di perjanjian lama dan umat Tuhan di perjanjian baru. Jadi pasal 12 itu menunjukkan gereja sepanjang abad, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tatkala kita membandingkan antara perempuan yang di pasal 17 dan di pasal 12, kita akan menemukan banyak perbedaan yang tajam. Di pasal 12, perempuan yang melambangkan gereja, yang saya lihat sebagai gereja sepanjang abad gereja perjanjian lama dan gereja perjanjian baru itu, berpakaian matahari. Wow, penuh dengan terang. Berpakaian matahari, kemudian kakinya itu seperti sepatunya dari bulan terang. Kemudian di kepalanya itu dikatakan di situ ada mahkota dengan 12 bintang juga terang. Sementara di pihak lain pasal 17 berbicara tentang perempuan yang gereja yang palsu, yang tidak benar, yang melawan Tuhan. Perempuan ini penuh dengan kenajisan, penuh dengan kekotoran dan kejahatan, penuh dengan mabuk darah, penuh dengan warna merah darah, penuh dengan percabulan, penuh dengan kejahatan. Bahkan dia bekerja sama dan duduk dengan binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 yang dihubungkan dengan antikristus, yaitu kejahatan. Jadi hanya banding antara perempuan di pasal 12 dan perempuan di pasal 17, saudara sudah bisa lihat gambarannya. Makanya saudara, selalu saya katakan harus Alkitab menjelaskan Alkitab. Memahami pasal 17, kita lihat dengan pasal yang ke-12.
Perempuan di pasal 12 adalah pengantin dari Kristus. Perempuan di pasal 17 adalah pengantin dari antikristus. Perempuan di pasal yang ke-12 menunjukkan terang dan kesucian dan kebenaran. Perempuan di pasal 17 berbicara tentang merah, darah, kekotoran, kenajisan, kekejian, penghujatan, dan semua yang bersifat dosa. Perempuan di pasal yang ke-12 menunjukkan dia sementara merasa menderita, berkeluh karena hendak melahirkan. Sementara perempuan di pasal 17 dengan gayanya mempesona, pakaian yang menarik dan dengan emas dan permata dan mutiara dan semua yang mewah-mewah itu ada dalam tubuh perempuan di pasal 17. Bahkan dia mabuk. Mabuk bukan dengan anggur tapi mabuk dengan darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Dengan demikian saudara kita bisa melihat perbedaan di antara perempuan di pasal 12 dan perempuan di pasal 17. Perempuan di pasal 12 itu mengarah pada Yerusalem, kota damai. Perempuan di pasal yang ke-17 mengarah kepada Babel, kota kejahatan yang penuh dengan kekejian dan kejahatan. Perempuan di pasal yang ke-12 diselamatkan dan dibersihkan oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sementara perempuan di pasal yang ke-17 bergerak bersama binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Beda dengan anak domba Allah. Perempuan yang ada di pasal yang ke-12 mengalami peperangan demi peperangan yang dihantam oleh si iblis. Sementara perempuan di pasal yang ke-17 menikmati kemenangan dan sukacita yang bersifat jahat. Tapi pada akhirnya di dalam pasal yang ke-17, perempuan yang sebelumnya menikmati keindahan dan kesenangan itu, ternyata sampai kemenangan pun semu saja. Karena dia mengalami ketelanjangan, kesepian, kehancuran, and the end of this history of her. Bagian yang kita pelajari ini menceritakan perempuan itu yang di pasal 17 menjadi habis, bahkan dibakar, bahkan dimakan, bahkan hilang, bahkan lenyap. Bahkan perempuan ini dilawan kembali oleh binatang dan 10 raja-raja atau 10 tanduk yang diceritakan berhubungan dengan tanduk dari binatang itu. Nah, ini satu hal yang saya ingin perhatikan untuk saudara dan saya lihat sebagai hiburannya. Mari kita lihat di dalam teks kita. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Inilah rahasia pertama yang malaikat sampaikan tentang perempuan di pasal 17. So this is the first mystery, the secret, the meaning of the woman. Ini bagian pertama penjelasan tentang perempuan di pasal 17 ini. Dikatakan bahwa
arti dia duduk di atas air yang banyak itu artinya dia duduk di atas banyak manusia. Pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa. Jadi, tatkala Rasul Yohanes melihat dia duduk di air, Rasul Yohanes pun tidak mengerti. Kenapa kok perempuan ini duduk di atas air? Sekarang dalam ayat 15, Tuhan menyampaikan kepada Rasul Yohanes, yang dimaksud perempuan duduk di atas air yang banyak itu, artinya dia duduk di atas bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum-kaum, dan bangsa-bangsa. Itu di ayat yang ke-18. Siapa itu bangsa-bangsa? Siapa itu rakyat banyak? Siapa itu kaum? Siapa itu bahasa? Ya tidak lain penghuni yang ada di bumi. Tidak lain manusia. Dengan demikian ayat yang ke-15 ini memberikan kepada kita pengetahuan rahasia bahwa perempuan ini atau kota besar ini yang diarahkan kepada Babel itu mempengaruhi lapisan masyarakat yang ada di seluruh penjuru bumi. So this big harlot, this woman, has a great influence towards all the people in this world. Dia punya pengaruh besar terhadap segala macam manusia yang ada di bumi ini. Tentu dia juga mau mencobai mempengaruhi gereja juga. Tetapi orang yang percaya tidak akan mengikuti dia. Dan mereka masuk dalam golongan perempuan pasal 12. Yaitu mereka yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anggota kelompok perempuan pasal 17. Saudara, ini penting untuk kita pahami maksud Tuhan. Dengan demikian, pasal 17 bukan lagi bahasa yang bersifat simbolik yang susah dipahami. Sudah gampang dipahami. Perempuan itu adalah kota yang non-surgawi melawan kota surgawi yaitu Yerusalem. Perempuan itu berhubungan dengan gereja yang tidak benar dibandingkan dengan gereja yang benar. Perempuan di pasal 17 ini sebagai gereja palsu itu mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, bangsa, kaum, bahasa, rakyat banyak untuk menyembah iblis, menyembah diri, menyembah manusia, menyembah binatang, menyembah kerajaan yang jahat, melawan Tuhan Yesus. Mereka inilah yang adalah kelompok anti Kristus, anti Allah, anti gereja, anti kerajaan Allah, anti kebenaran, anti kekudusan, anti orang-orang kudus. Jadi terjadilah dua kelompok. Kelompok yang masuk dalam perempuan pasal 12 dan kelompok yang masuk dalam perempuan pasal 17. Kelompok yang masuk dalam pengantin Kristus dan kelompok yang masuk dalam pengantin antikristus. Kelompok yang masuk dalam bagian kota Yerusalem baru dan kelompok yang masuk dalam kelompok Babel atau Babelonia atau Babylon. Kelompok yang masuk dalam kerajaan Allah dan kelompok yang masuk dalam kerajaan si iblis. Kelompok yang melawan Allah dan kelompok yang mengikuti Allah. Kelompok yang menyembah Allah, menghormati Allah, memuliakan Allah. Dan kelompok yang menolak Allah, menghujat Allah. Dan menyembah si iblis. Itu
arti daripada ayat yang ke-15 yang menunjukkan bagian pertama rahasia perempuan atau pelacur besar itu. Yang kedua dikatakan dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Ini rahasia yang berikut yang Tuhan sampaikan. Yang saya juga heran. Bahwa ternyata perempuan di pasal 17 ini, yang pelacur besar ini yang berhubungan dengan Babel, berhubungan dengan kerajaan iblis ini, tiba-tiba dia dilawan oleh kroninya sendiri. Nah itu dikatakan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur. Saudara masih ingat minggu lalu penjelasan tentang binatang yang punya 7 kepala dan 10 tanduk. 7 kepala berhubungan dengan kekaisaran dan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Yang 5 sudah jatuh, 1 masih ada dan 1 akan datang. Yang ada juga dengan berhubungan dengan kerajaan yang siluman itu. Saudara pasti masih ingat kan? Itu berbicara tentang kerajaannya si iblis dan semua pengikut-pengikutnya. Dan bagian yang berikut dijelaskan tentang 10 tanduk itu berhubungan dengan 10 raja yang dipakai oleh si iblis untuk mengembangkan kerajaannya. Dan saya juga katakan saya tidak tahu yang mana itu 10. Tetapi dikatakan bahwa 10 tanduk 10 kerajaan itu akan muncul dengan cepat saja. Dan setelah itu dia akan selesai. Tetapi dalam pasal yang ke-17 ayat 16 ini dikatakan 10 tanduk atau 10 kerajaan ini justru mereka bersama dengan binatang, tentu bersama juga dengan kerajaan iblis itu, sama-sama sekata membenci pelacur. Wah, ini satu hal yang luar biasa dan tidak dibayangkan. Bagaimana kerajaan iblis melawan kerajaan iblis. Bagaimana pelacur ini dibenci oleh kerajaan-kerajaan iblis yang lain. Dan saudara lihat di sana dikatakan bahwa mereka akan membuat dia menjadi sunyi, telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ini menunjukkan konflik internal antara kerajaan jahat dengan kota jahat. Jadi bukan lagi kerajaan iblis melawan kerajaan Tuhan, gereja palsu melawan gereja benar, tetapi mereka sendiri berlawanan di dalamnya. So surprisingly, the kingdom of the devil against the kingdom of the devil. So they are fighting inside themselves, between themselves. Peperangannya itu 1 lawan 1 di dalam kerajaan jahat ini, kerajaan iblis itu sendiri. Ke-10 tanduk atau ke-10 kerajaan atau ke-10 raja itu bersama dengan binatang yang juga berhubungan dengan antikristus, kerajaan iblis. Mereka membenci pelacur yang adalah kota iblis. Kerajaan iblis melawan kota iblis. Menurut saya ini aneh. Tapi itu yang terjadi. Kalau saudara ingat apa yang terjadi dalam pasal yang ke-12. Itu menjelaskan kerajaan iblis ini melawan kerajaan Allah. Pasal 12 saya catat paling sedikit peperangan itu. Perempuan dilawan, kemudian Mikael melawan akan si iblis. Kemudian gereja di perjanjian lama dilawan oleh si ular naga, kemudian gereja di perjanjian baru lagi. Jadi peperangan demi peperangan yang dihadapi oleh gereja yang datang dari iblis sendiri. Saudara ingat di pasal 11 juga sama, bicara yang sama, bagaimana gereja ditabrak, dihancurkan, bahkan banyak yang dibunuh
Pasal 13 juga lebih ngeri lagi. Berbicara tentang betapa bengis dan jahatnya kerajaan-kerajaan iblis ini. Dengan raja-raja keiblisan, kaisar-kaisar keiblisan. Untuk menghancurkan, melenyapkan, mengalahkan, membunuh anggota-anggota gereja, anggota kerajaan Allah, anggota dari pengantin Kristus, yaitu gereja yang benar. Bahkan dalam segi ekonomi mereka susah, politik juga tidak kuat sekali, bahkan politik digunakan untuk menghancurkan gereja. Ternyata dalam pasal yang ke-17, perempuan yang bergaya dan berfoya-foya dan mewahnya dan menikmati kekuatan dan apa semua itu, dengan kemabukannya dikatakan terbalik 10 raja yang dari kerajaan iblis menghantamnya. Bahkan binatang menghantamnya. Dan menghantamnya bukan main-main, saudara. Hantaman dari binatang dan hantaman dari 10 tanduk ini membuat dia lenyap. Bagaimana dia lenyap? Dia dibakar, dia dimakan dagingnya, dia ditelanjangi. Wow, that is a sad story and bad story for this woman. Ini cerita yang memalukan, mengerikan, menyedihkan tentang kota Babel, melambangkan kota kerajaan setan itu sendiri. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuatnya menjadi sunyi, desolate, telanjang, naked. Dan mereka akan memakan dagingnya, they eat her meat, dan membakarnya dengan api. That's it. Membakar dengan api, ya selesai. Burn it with the fire. Bukankah ini suatu hiburan bagi gereja? Gereja merasa terhibur bahwa gereja sendiri tidak melawan. Gereja tidak memusuhi musuhnya. Gereja tidak membenci musuhnya. Tetapi musuhnya memusuhi musuh sendiri. Ini satu pengajaran yang menurut saya menunjukkan betapa tatkala orang jahat menyusahkan yang benar, orang jahat akan menghadapi orang jahat. Tatkala orang yang mengikuti iblis menyusahkan orang yang mengikuti Tuhan, orang yang lain yang mengikuti iblis akan melawan lagi orang yang mengikuti iblis. Itu ceritanya seperti begitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini bisa pertanyaan. How is it possible? Bagaimana ini bisa dimungkinkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Harusnya kerajaan itu menjadi kuat kalau dia melawan musuh yang lain, bukan kerajaan di dalam dia melawan dirinya sendiri. Kerajaan model begini ini sudah dengan sendirinya hancur. Tetapi tatkala kita melihat begini, kita boleh bersuka cita dan bersyukur bahwa gereja tidak harus melawan jahat dengan jahat. Gereja tidak perlu membalas jahat dengan jahat. Bahkan dikatakan gereja menjadi hancur, umat dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka yang berpikir menang itu saling berlawanan. Kalau saudara lihat lagi di bagian terakhir dari ayat 18 itu menjelaskan tentang kota besar itu bukan hanya kota besar, tapi kota besar itu di dalamnya ada raja-raja. Lihat di dalam ayat 18. So the big city, the Babel itself, the woman, it actually has a lot of kings. Dan perempuan yang telah kau lihat, ini adalah rahasia ketiga dulu. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar, tidak lain yaitu Babel yang tadi. Perempuan equal sama dengan kota besar. Perempuan yang adalah kota besar itu memerintah atas raja-raja di bumi. Dia memimpin raja-raja di bumi. Tetapi kenyataannya dia yang memerintah raja-raja di bumi dilawan oleh binatang, dilawan oleh 10 kerajaan atau raja itu. Jadi raja melawan raja, kerajaan iblis melawan kerajaan iblis.
Kekaisaran iblis melawan kekaisaran iblis. Kota iblis melawan kota iblis. Orang-orang keiblisan melawan orang-orang keiblisan. Orang-orang jahat melawan orang jahat. Bagi saya ini ibarat sudah neraka saja di bumi. Karena memang di neraka itu ya orang lawan orang, manusia lawan manusia. Tidak ada damai di sana, tidak ada kasih di sana. Ini sebelum sampai di sana sudah terjadi. Kejahatan lawan kejahatan, keiblisan lawan keiblisan, kerajaan iblis lawan kerajaan iblis. Pertanyaannya, how come? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Kok bisa ya? Nah, jawabannya dalam rahasia terakhir. Itu ada di dalam ayat 17. Sebab Allah. Because God Himself. Bahasa Indonesia sedikit tidak terlalu jelas. Tapi dalam bahasa Inggris akan menolong, dan saya mau banding dengan bahasa aslinya. Karena bahasa asli memberikan beberapa penjelasan yang bagi saya juga bukan saja menguatkan, menghibur, tapi memberikan penjelasan yang indah. Di dalam NIV, saya lihat terjemahan NIV, New International Version, dia bilang begini. For God has put it into their hearts. The hearts ini maksudnya hati dari 10 kerajaan atau raja itu dan hati dari binatang itu. God has put it into their heart to accomplish His purpose. Tuhan telah menaruh dalam hati mereka, maksudnya para raja-raja iblis dan kerajaan iblis itu, untuk mengaccomplish, untuk memenuhi His purpose, tujuannya. Jadi Tuhan sendiri yang buat. Nah, ini yang luar biasa. Kita ini tidak bela Allah, Allah yang bela kita. Ini konsepnya luar biasa ya. Allah sendiri yang membela gereja. Allah sendiri yang melawan anti gereja dengan menolong melindungi gereja. God has put it into their hearts to accomplish His purpose by agreeing to give the beast their power to rule until God's words are fulfilled. Kalau di dalam sini dikatakan bahwa Tuhan menaruh dalam hati mereka, artinya Tuhanlah yang menggerakkan mereka supaya tujuan Tuhan dicapai dan supaya firman Tuhan digenapi. Itu bahasa Inggris di NIV. Bahasa Indonesia dikatakan sebab Allah yang telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman-Nya telah digenapi. Ada 2 poin yang disebut tentang tujuan Allah digenapi, firman Allah digenapi. Dalam bagian kalimat pertama yaitu to accomplish His purpose, dan bagian kedua until His words are fulfilled. Itu sama juga dengan terjemahan bahasa Indonesia. Agar tujuan Tuhan itu dicapai, kehendak Tuhan dipakai dalam bahasa ini, kehendak Tuhannya itu dilaksanakan dan firman Tuhan digenapi. Nah, seperti tadi saya katakan, saya mau banding dengan bahasa asli karena bahasa asli ini menurut saya lebih memberikan penggarisan pemahaman yang bagi saya lebih dalam dari kedua terjemahan ini, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tadi yang di dalam NIV. Saya banding, dikatakan di sini begini dalam bahasa aslinya ayat yang ke-17 saya lihat dikatakan begini. Hogar theos edoken eistas cardias auton polesai ten
Gonomen. Ini bahasa orang Yunani, tapi saya mau lihat saja kata penting saja untuk kita, yaitu kata pertama itu gonomen, itu yaitu artinya purpose. Di NIV juga gunakan itu kata purpose. Kemudian yang satu dia bilang poesai, itu artinya melaksanakan, to do. Itu dua kata kedua yang saya mau garis bawahi. Jadi to do the purpose of him, itu poin pertama. Untuk melaksanakan tujuan dari Allah. Jadi binatang hatinya digerakkan oleh Allah untuk melaksanakan tujuan dari Allah. 10 tanduk, yaitu 10 kerajaan itu hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tujuan dari Allah. Jadi saudara, meskipun iblis ini dengan pengikut-pengikutnya melawan Allah, tapi Allah bisa memutar hatinya untuk melaksanakan tujuan daripada Allah. To do the purpose of him. Melaksanakan tujuan dari Allah. Jadi Allah yang adalah pimpinan gereja, yang adalah Allah dari gereja ini, dia bisa merubah hati dari kerajaan pemimpin kerajaan iblis, dari raja-raja iblis untuk melaksanakan tujuannya. Satu contoh yang saudara bisa lihat, misalnya di Perjanjian Lama itu, Tuhan bisa gunakan kerajaan-kerajaan kafir yang tidak percaya Tuhan untuk menjadi alat dalam tangannya untuk datang mendisiplinkan Israel. Itu caranya Tuhan. Tuhan bisa rubah hati mereka dan mereka jadi alat untuk disiplinkan Israel. Tapi kemudian Tuhan juga bisa menghukum mereka kembali. Nah ini sudah terjadi begitu. Dengan demikian Tuhan ini menguasai semua. Jadi meskipun ada kerajaan yang begitu jahat, Tuhan bisa merubah yang jahat itu untuk menghancurkan yang jahat kembali. Itu yang saya bisa pelajari. Tapi ini poin pertama yang saya mau lihat untuk saya banding dengan terjemahan-terjemahan yang bagi saya poin ini menghibur saya untuk saya bagikan. Maaf. Nah, poin yang kedua, jadi yang pertama, to do the purpose of him, melaksanakan tujuan dari Allah. Kemudian kalimat yang kedua dikatakan kai poesai mian gonomen, to do one purpose. Nah ini dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun NIV tidak ada. Jadi kata tujuan ada 2 kali. Tujuan dari Allah dan satu tujuan. Jadi melaksanakan satu tujuan, ya satu tujuan itu tujuan dari Allah. Tapi kenapa saya mau pakai ini? Karena bagi saya ini, begitu tujuan Allah itu harus dilaksanakan dan tujuan itu adalah satu, yaitu dari Allah saja. Jadi sudah dua kata tujuan yang dipakai di bahasa asli. Kemudian di bagian yang selanjutnya dikatakan akri telesontai, until will be fulfilled the words of God. Legoito theo. Sampai firman Allah dipenuhi, atau bahasa Indonesia bilang digenapi. Jadi saya melihat paling tidak ada 3 poin penting. Ada tujuan Allah, ada satu tujuan, dan firman Allah digenapi. Dari 3 ini saya mendapat hiburan bahwa Tuhan sendiri bisa menggunakan orang-orang yang jahat, kerajaan yang jahat, untuk menjadi alat dalam tangannya untuk mencapai tujuannya. God himself can use his power to turn around the hearts of the devils or other evil people for his purpose. Jadi Tuhan sendiri yang bisa merubah hati orang jahat untuk melawan orang jahat. Yang melawan gereja, yang melawan Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa buat begitu. Itu jawabannya. Mengapa kok orang jahat bisa lawan orang jahat? Mengapa kerajaan jahat melawan kerajaan jahat?
Mengapa kerajaan iblis melawan kerajaan iblis? Mengapa binatang melawan perempuan? Mengapa 10 tanduk melawan perempuan? Mengapa para pengikut iblis ini saling berlawanan? Kenapa? Ya jawabannya, because of God turn their heart. Karena Tuhan menggerakkan hati mereka untuk saling berlawanan. Tuhan menggunakan mereka sendiri untuk menghancurkan kota jahat itu sendiri. Bukan manusia, bukan orang percaya, bukan gereja, bukan nabi, bukan rasul, bukan umat Tuhan, bukan pengikut Tuhan. Tuhan sendiri. It is God Himself who does that. It is God Himself who turns their heart. It is God Himself who makes them fight. It is God Himself who makes them fight and destroy themselves. Tuhan sendiri yang membuat mereka saling berperang. Tuhan sendiri yang membuat mereka saling berlawanan. Tuhan sendiri yang menggerakkan hatinya untuk menghancurkan kota itu dan pelacur itu. Tuhan sendirilah yang menggerakkan hati para raja-raja ini untuk menghancurkan kerajaan kota Babel yang jahat. Apa yang kita bisa tarik di sini? Wow. We have an amazing, awesome, almighty, great, wonderful, extraordinary God. Kita mempunyai Allah yang super luar biasa, yang hebat, yang perkasa, yang maha kuasa, yang bisa mengatur ini semua, saudara. Hanya Tuhan saja yang bisa buat begitu. Tuhan saja yang bisa mengkocar-kacirkan kerajaan iblis. Tuhan saja yang bisa menghancurkan kerajaan iblis itu. Tuhan sajalah yang bisa. Manusia tidak bisa, gereja tidak bisa. Apalagi yang kita bisa tarik dari sini? Luar biasa. Gereja melihat betapa dia memiliki Allah yang hebat. Gereja boleh melihat bahwa iblis itu tidak bisa kuat. Gereja boleh melihat bahwa Babel dan kroni-kroninya tidak kuat. Gereja boleh melihat bahwa si perempuan pelacur yang haus darah, yang membunuh orang-orang percaya dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, saksi-saksi Yesus, Tuhan Yesus itu hancur. Siapa yang kasih hancur? Tidak harus kita, tidak harus gereja. Tuhan sendiri. God Himself. What a wonderful, beautiful, amazing God we have. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita punyai, yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi gereja, yang melindungi gereja. Dan dengan demikian dia katakan, rubuhlah Babel, jatuhlah dia. Dia jatuh bukan gara-gara gereja lawan, dia jatuh dengan sendirinya. Karena dia bersama teman-temannya, kroni-kroninya saling bermusuhan dan berperang. Dan dia dihabisi, dibakar, dimakan, lenyap, sunyi. Telanjang, selesai. The end of the story. Ceritanya selesai. Itulah rahasia yang Tuhan bukakan lewat malaikat tentang perempuan, si pengantin antikristus itu, yang bergaya, yang show off, yang sombong, terakhir selesai, lenyap. Dan apa kesimpulan? Tuhan hebat, Tuhan menang, Tuhan luar biasa, Tuhan perkasa, Tuhan agung, Tuhan maha kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan gereja menjadi menang. Dan menang, dan menang, dan menang, dan menang, dan tidak pernah berhenti menang.
Sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah bangkit, menampakkan diri ulang-ulang dan menang dan menang dan menang dan menang, gereja pun terus menang. What a beautiful story, isn't it? Cerita yang luar biasa kan tentang Tuhan Allah kita. Terpuji namanya sampai selama-lamanya. Amin.